Saifuddin Ibrahim dulu sangar, sekarang terkapar. Saudara-saudara tahu bahwa keadaan saya di Amerika tetap semangat di dalam melayani. Dan saya sudah ada channel Saifuddin Ibrahim TV yang dibuat saya di Amerika. Karena channel ini banyak sekali serangannya sehingga dia menggigil terus ini channel Saifuddin Ibrahim yang ini yang sudah banyak sekali subscribe-nya. Banyaknya sudah 280.000 subscribe. Jadi sebenarnya tidak perlu saya bekerja fisik untuk bekerja. Saya cukup dengan main YouTube, maka saya dapat menghidupi diri saya, menghidupi juga menyekolahkan anak-anak saya, yaitu dengan membangun mereka supaya bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, setelah beberapa pekan Saifuddin Ibrahim ini vakum, tidak aktif di dunia YouTube, tiba-tiba kini muncul kembali dengan membawa segala derita Saifuddin Ibrahim sendiri ya. Pertama dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim sekarang bikin channel baru karena channelnya yang lama yang sudah ratusan ribu subscriber tersebut beberapa bulan yang lalu terkena dismonetisasi dan sampai sekarang belum monet lagi, belum aktif lagi. Nah, makanya Saifuddin Ibrahim bikin channel baru dan dikatakan dari hasil YouTube Saifuddin Ibrahim bisa membiayai anak-anaknya, keluarganya, bahkan untuk pembangunan. Nah, dikatakan seperti itu, artinya Saifuddin Ibrahim sudah beralih profesi menjadi seorang YouTuber. Dan dikatakan tadi channelnya kenapa yang lama tidak bisa monet lagi karena ada serangan. Ini framing jahat dari Saifuddin Ibrahim ya sahabat. Karena memang kalau konten-konten seperti di channel Saifuddin Ibrahim sudah sangat jelas sekali itu melanggar kebijakan partner YouTube. Jadi sampai kapanpun channel itu tidak akan bisa dimonet lagi. Makanya kebingungan dia setelah channel YouTube-nya terkena dis. Artinya sekarang penghasilan dari YouTube sudah mandek, sudah berhenti, dan makanya selalu mencari donasi. Nah, damai adalah donasi. Itulah Saifuddin Ibrahim ya. Dengan segala curhatannya, kita akan dengar kembali apalagi yang akan dicurhatkan oleh si Saifuddin Ibrahim. Saya memohon dengan siaran kali ini kepada Bapak pemimpin di Indonesia seluruhnya, Bapak polisi, saya mohon keadilan, saya mohon pelaksanaan hukum di Indonesia ini dengan penuh keadilan. Bukan hukumnya yang salah, tetapi pelaksanaan hukum polisi, jaksa dan hakim itu tidak bisa berlaku adil terhadap rakyatnya di depan hukum. Saya yang baru 3 kali dilaporkan, laporan itu ditambah oleh si Hani Kristianto melaporkan saya bahwa saya menistakan agama. Kemudian ada lagi laporan ibu-ibu Kristen. Jadi ada 2 orang Kristen dan 1 orang Muslim yang melaporkan saya. Yang Muslim ini Hani Kristianto. Ya dulu juga dia Kristen karena dia tersinggung. Saifuddin Ibrahim memohon kepada para pemimpin negeri ini ya, para anggota dewan, para kepolisian,
pemimpin negeri ini Bapak Presiden dong. Saifuddin Ibrahim ini orang yang tidak tahu malu, tidak mau introspeksi diri. Beberapa bulan yang lalu semua orang diserangnya, tidak cuma orang ya, instansi, pihak-pihak aparat, tentara, pejabat, menteri, bahkan presiden pun diserangnya melalui perkataan-perkataannya yang berupa ujaran kebencian tersebut. Sekarang setelah Saifuddin Ibrahim menderita, merana di Amerika ya, mau pulang ke Indonesia sudah ketakutan, tidak beranilah intinya kalau pulang ke Indonesia. Sudah ditunggu oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Pulang Din, makanya sudah ditunggu oleh Pak Jenderal itu ya, tidak akan diapa-apain kata Pak Irjen Napoleon, cuma mau dijilat saja. Itulah Din, jangan curhat melulu. Dulu ente suka sekali ya menyerang pribadi-pribadi, pejabat, menteri, instansi, semuanya kau serang. Sekarang ente memohon, mengemis, meminta belas kasihan. Siapa Din? Lu siapa? Siapa juga yang mau ngasih permohonanmu itu? Nggak ada Din. Yang ada ente cepatlah pulang, sudah ditunggu oleh Irjen Napoleon Bonaparte ya, daripada hidup lu di Amerika lontang lantung nggak karu-karuan. Dilihat dari penampilannya saja sudah sangat jelas ya, berbeda. Sekarang sudah tak terurus lagi seperti itu ya, kondisinya morat-marit. Bahkan ini dilihat dari rambutnya yang gondrong ini, kelihatannya sudah nggak mampu lagi untuk ke salon, untuk potong rambut, bayar tukang cukur saja udah nggak punya uang Ludin. Saifuddin Ibrahim menghibah, meminta belas kasihan kepada pemimpin negeri ini, meminta keadilan karenanya ingin agar hukum ditegakkan gitu ya. Framing lagi nih Saifuddin Ibrahim ya, memframing mayoritas minoritas, padahal hukum di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya. Yang salah ya tetap dihukum, sedangkan posisimu Den sekarang adalah sudah tersangka, menjadi buron negara ya, yang menyebabkan kamu itu nggak berani pulang ya. Karena apa? Karena penistaan agama yang kamu lakukan sendiri Den. Mentang-mentang lo Den ya, lagian juga ngapain lo minta-minta untuk menghapus 300 ayat ya, lucu. Dan lagian itu suatu hal yang mustahil itu Den, nggak akan bisa siapapun menghapus 300 ayat ya. Jangankan 300 ayat, satu ayat, satu huruf, satu titik dari Al-Quran, satu tanda baca, tidak akan mungkin manusia di bumi ini yang akan bisa menghapusnya, itu tidak mungkin ya. Dan juga dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim kini jadi tersangka penista agama karena yang melaporkan itu adalah seorang wanita Kristen sendiri beberapa bulan yang lalu yang bernama Ibu Rieke Vera Rotinsulu, melaporkan Saifuddin Ibrahim karena dengan penistaan yang dilakukan berpotensi menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa, menimbulkan kegaduhan dan mengadu domba antar umat beragama di Indonesia. Nah sekarang Saifuddin Ibrahim sudah menuai apa yang dia tanam, yang akhirnya mengemis, menghibah untuk minta keadilan, padahal dia sendiri pelaku penistaan. Begitu saudara-saudara ketidakadilan ini, makanya Bapak Presiden dengan rendah hati saya memohon keadilan. Saya memang mencintai Indonesia, saya sangat suka dengan Indonesia, tempat kelahiran saya. Tetapi apa boleh buat, apa yang harus saya lakukan ketika saya ada di Amerika ini?
adalah sebuah ancaman bagi saya kalau kembali ke Indonesia. Saya akan dihukum berat, saya akan begini dan begitu. Saya sudah membayangkan karena saya sudah pernah dipenjara, Pak Jokowi, gara-gara pelaksanaan hukum yang tidak adil itu, Pak Presiden. Saya berharap bahwa Pak Presiden bisa mengerti ini dan permintaan saya ini Bapak Presiden mengabulkannya. Sekali lagi Saifuddin Ibrahim memelas, menghibah, meminta belas kasihan dari Pak Presiden. Dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim tidak berani pulang ke Indonesia karena sudah tahu resikonya. Kalau pulang ke Indonesia pasti akan segera dipenjara, seperti halnya dulu pernah dipenjara karena kasus penistaan agama, menghina dan melecehkan dan menghujat Nabi Muhammad SAW. Jadi Saifuddin Ibrahim tidak usah tebar framing yang macam-macam. Toh semua itu adalah kesalahan lu, Din, yang mengakibatkan lo dipenjara. Dan kini kenapa kau ulangi lagi untuk kesekian kalinya ya? Padahal sudah tahu apa yang kau lakukan selama ini berupa penistaan tersebut yang akan mengakibatkan ente, Din, akan masuk penjara lagi. Makanya tidak berani pulang ke Indonesia walaupun merengek-rengek dengan mengatakan cinta Indonesia bla 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 bla, tetapi kelakuanmu itu, Din, berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, terkhusus memecah belah persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Nah itulah, tidak usah pulang sekalian. Jadi ngapain juga minta ke presiden, minta keadilan? Nggak perlu, Din, nggak perlu. Kalau pulang sudah langsung masuk penjara dan sudah ditunggu oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Tetapi santai saja, Din, tidak akan dianiaya, cuma mau dijilat saja ya. Jadi ini perlakuan khusus kepadamu, Din, berbeda dengan perlakuan terhadap MKC alias si Kosman Cornelius yang sudah merasakan menu istimewa dari Irjen Napoleon Bonaparte. Atau ente mau, Din, mau menu seperti yang disantap oleh MKC itu? Demikian sahabat, biarkan saja si Saifuddin Ibrahim lontang-lantung nggak karu-karuan di Amerika, karena ya memang resikonya dia sudah tahu kalau pulang ke Indonesia bakalan langsung masuk hotel Prodeo. Jadi apapun permohonannya kepada siapapun itu jadi zong, nol, nggak ada gunanya, karena memang nggak akan pulang, nggak akan berani pulang ke Indonesia, Din. Jadi selamat menikmati penderitaan demi penderitaan karena ulah dari perbuatanmu yang menistakan agama Islam, sehingga kini akan segera kau tuai apa yang kau tanam.